Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang sistem dan kebijakan nilai tukar, di mana anggota kelompok kami berdiri dari Alithya Switbowo, Rizka Kilan, Anjuaro Tuturjana, dan Zuina Molinda. Oke, tema yang pertama yaitu nilai tukar atau kurs yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Nilai tukar atau kurs adalah harga mata uang satu negara yang berlaku terhadap mata uang negara lain. Karena nilai tukar ini mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangannya ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang tersebut. Selanjutnya yaitu ada dampak nilai tukar. Yang pertama ada pemicu inflasi, penurunan daya beli, hambatan ekspor, risiko utang korporasi, serta mitigasi dari risiko. Selanjutnya sistem nilai tukar. Itu ada yang pertama sistem nilai tukar atau sistem eksen nilai. Di mana dalam sistem ini itu nilai mata uang di negara kita itu atau kemudian mata uang dari negara lain misalnya itu kayak mata uang negara. Nah, pemerintah atau sentral juga wajib dalam menjaga agar nilai tukar itu tetap pada kurs yang paling ditetapkan sebelumnya. Jika terus bergerak, maka bank sentral itu akan berinvestasi, misalnya dengan cara menjual ataupun membeli cadangan yang besar. Untuk kelebihan dari sistem ini ada kurs, yaitu kurs menjadi lebih stabil sehingga perdagangan internasional itu lebih mudah dikatakan karena tidak perlu khawatir akan terjadinya fluktuasi. Nah, untuk orangnya sendiri itu negara itu harus memiliki cadangan devisa yang sangat tinggi karena jika cadangan devisanya kurang maka harus bisa jebol. Yang kedua adalah sistem nilai tukar menambah atau floating exchange rate. Nah, di mana dalam sistem ini itu nilai tukar itu dibiarkan untuk mengikuti mekanisme pasar. Nah, jadi ketika permintaan terhadap mata uang meningkat, maka nilai tukar juga itu akan naik dan sebaliknya. Dalam sistem ini pun juga menjadi dua, kualitas atau priority, di mana pemerintah itu tidak, bahkan nanti tidak ikut campur dalam sistem ini. Yang kedua sendiri ada pengembangan terkendali atau floating, di mana pemerintah dapat melakukan intervensi jika walau terbuka atau bergejolak. Nah, untuk kelebihan dalam sistem ini itu sistem ini bersifat fleksibel dan juga dapat lebih bebas dalam mengatur kebijakan moneternya. Untuk marketnya sendiri adalah terus dapat lebih cepat berubah dan juga membuat ketidakpastian pada perekonomian. Yang ketiga adalah sistem nilai tukar tetapi dapat disesuaikan atau bisa di mana sistem ini itu berguna di antara sistem nilai tukar dan juga sistem nilai tukar menambah. Nah, pemerintah itu memang meneliti di bahwa menerapkan nilai tukar namun harus tetap terus dapat disesuaikan jika kondisi ekonomi berubah, seperti terus dinaikkan ataupun diturunkan secara bertahap agar tidak mencegah masalah. Contoh untuk yang terakhir itu adalah sistem di mana sistem ini pun merupakan versi lebih ekstrimnya dari nilai tukar tetap.
di mana sistem kami itu setiap uang yang berjalan negara harus dijamin 100% dengan besarnya. Yang pentingnya itu bank sentral tidak boleh sembarangan mencetak uang, sedangkan sangat tidak stabil, bahkan hampir tidak berubah. Untuk pembeliannya sendiri itu sistem ini sangat dipercaya di pasaran dan juga terus di negara yang pernah mengalami inflasi tinggi. Untuk kelemahan sendiri adalah negara tidak memiliki kebebasan dalam kebijakan moneternya. Bahkan untuk mengatasi krisis itu sangat sulit dikarenakan semuanya harus sesuai dengan catatan yang bisa ada. Yang selanjutnya akan diterapkan oleh saya. Selanjutnya yaitu ada kebijakan nilai tukar, di mana kebijakan nilai tukar adalah serangkaian keputusan mengenai sistem nilai tukar. Misalnya mengembangkan dan mengembangkan pengendali lokal. Dan tindakan yang diambil untuk mengelola nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Pada intinya itu kebijakan nilai tukar itu adalah pilihan fundamental sebuah negara dalam mengatur harga atau mata uangnya. Bayangkan misal seperti memutuskan aturan untuk permainan, apakah kita biarkan agar berpikir itu ditentukan sepenuhnya oleh kekuatan penguasa global atau mengambil bebas? Kita uji harganya pada tingkat tertentu seperti zaman dahulu atau kita ambil dalam tengah di mana pemerintah atau pemerintah sentral membiarkan bekerja, tapi setiap penuntaran jika gejolaknya dinilai terlalu berbahaya bagi stabilitas ekonomi atau pembangunan dari. Lihat sistem mana yang diambil ini akan langsung mempengaruhi harga barang impor, perdagangan ekspor internasional dan bahkan biaya seperti ke luar negeri, sehingga menjadi fondasi krusial dari perekonomian terbuka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh masuk kesimpulan bahwasanya nilai tukar terus adalah harga uang suku negara yang relatif terhadap uang negara lain, yang mana sebenarnya itu dipengaruhi oleh ekspor, impor, dan suku bunga dan inflasi. Tukar berfungsi sebagai jalur harga atau pasar impor dan jalur permintaan. Yang mana dampak dari nilai tukar tersebut adalah satu memicu jalur permintaan, yang mana juga memicu akan tentunya inflasi, penurunan daya beli, apakah support dan risiko utang, dan juga yang tidak itu sistem yang tukar adalah berdasarkan suatu negara untuk menetapkan dan mengelola hubungan mata uangnya yang biasanya meliputi pun juga tukar nilai ditetap dan juga menambah tetap tetapi dapat disesuaikan, dan juga potensi impor, dan juga kebijakan nilai tukar adalah serangkaian keputusan juga memiliki sistem dan mengambil tindakan pengelolaan nilai mata uang berhasil dalam mata uang asing. Sekian dari kelompok kami, jika dipersilakan dengan tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.